Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas untuk mendekati reruntuhan sekte kuno tersebut. Melalui simbol roh vitalnya, Lindong sangat yakin kalau simbol spiritual leluhur yang selama ini mereka cari berada di tempat ini. Memasuki wilayah sekte kuno lebih dalam, mereka melihat orang-orang berkumpul yang sepertinya telah menemukan salah satu harta roh. Ternyata orang-orang ini berasal dari sekte boneka tersembunyi. Kelompok yang dipimpin oleh kakek Chow ini telah berhasil menemukan boneka simbol tingkat tinggi dan saat ini sedang mencoba untuk menyempurnakannya. Lindong yang cukup tertarik berniat untuk merebutnya. Hanya dalam sekejap, satu persatu anggota mereka berhasil Lindong lumpuhkan hingga cuma tersisa kakek Chow seorang diri. Lindong pun kemudian menampakkan diri. Kakek Chow langsung bisa mengenalinya karena Lindong ini memang sudah cukup terkenal akibat ulahnya yang sudah berani membunuh putra dari ketua sekte mereka. Lindong lalu menyuruh kakek Chow agar segera menyingkir dan ambil kembali energi mental yang dimasukkan ke dalam boneka simbol jika kakek Chow masih sayang nyawa. Kakek Chow bersikeras untuk menolaknya sehingga Lindong mulai menggunakan cara kasar. Namun hanya tinggal sedikit lagi boneka simbol tersebut selesai ia sempurnakan dan setelah itu kakek Chow akan berhasil menjadi pemilik seutuhnya. Untung saja berkat si Oyen yang dengan cepat menghentikannya sehingga proses penyempurnaan kakek Chow menjadi terganggu. Merasa takut dengan ancaman Lindong, kakek Chow pun akhirnya menurut untuk mengambil kembali jejak energi mentalnya pada boneka simbol tersebut. Setelah itu Lindong lah yang memasukkan energi mental miliknya sehingga kini ia sudah resmi menjadi pemiliknya. Kakek Chow memperingatkan Lindong bahwa meski Lindong berhasil mendapatkan harta roh tersebut, para anggota sekte tersembunyi yang lain pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu terdengar suara beberapa langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Kakek Chow terlihat senang karena ia yakin pasti itu adalah bala bantuan dari orang-orangnya. Ia mengatakan masih belum terlambat jika Lindong ingin meminta maaf dan mengembalikan boneka simbol yang tadi. Namun tentu saja Lindong menolak dan lebih memilih untuk segera melarikan diri dengan membawa kakek Chow yang mungkin nanti bisa ia jadikan sebagai sandera. Orang-orang tersebut ternyata adalah para anggota sekte iblis agung yang dipimpin oleh Mu Xianxian. Melihat jejak para anggota sekte boneka tersembunyi, Mu Xianxian menduga kalau boneka simbol telah diambil. Tidak lama setelah waktu berlalu, datang juga kelompok sekte boneka tersembunyi yang dipimpin oleh Teng Lei. Ia langsung menuduh kalau Mu Xianxian lah yang sudah membantai para anggota sektenya di tempat ini dan telah mengambil boneka simbol yang ia incar. Mu Xianxian mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa karena ia sendiri juga baru saja tiba di tempat ini. Namun Teng Lei sama sekali tidak mempercayainya. Ia tetap memaksa Mu Xianxian agar menyerahkan boneka simbol tingkat tinggi tersebut karena jika tidak sekarang juga ia akan menghancurkan sekte iblis agung tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Perdebatan yang tidak berujung akhirnya memaksa mereka untuk mulai saling menyerang. Para anggota biasa melawan sesama anggota biasa, sedangkan Mu Xianxian Baiwan melawan Teng Lei. Sementara itu, Lindong yang berhasil melarikan diri terus diceramai oleh kakek Chow agar sebaiknya segera menyerahkan diri karena dengan begitu mungkin Tuan Muda Teng Lei akan menunjukkan sedikit belas kasihannya. Namun tentu saja Lindong sama sekali tidak menghiraukannya. Omong-omong, mereka kini telah tiba di sebuah tempat yang sangat misterius. Jauh di bawah tangga, Lindong dapat merasakan gejolak energi spiritual yang seakan sedang memanggilnya. Berniat langsung turun untuk memeriksanya, kakek Chow mengatakan kalau ia tidak akan ikut turun karena ia tahu di bawah sana begitu berbahaya. Terdapat semacam penghalang yang disebut dengan 9 aura dingin neraka yang menambahkan bahwa kultivator di ranah penciptaan Ki sekalipun jika turun kekuatan mentalnya akan membeku dan hancur berkeping-keping. Lindong yang penasaran kemudian bertanya bagaimana kakek Chow bisa tahu begitu banyak. Namun kakek Chow menolak untuk memberitahu Lindong sehingga tidak ada pilihan lain selain mengajaknya turun untuk memeriksanya secara langsung. Kekhawatiran dari kakek Chow dapat cukup mudah Lindong atasi. Menggunakan perlindungan dari kekuatan Shiode, ia dapat membuka jalan masuk dengan sangat aman.